Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah toksikologi Ibu Mira Febrina, Magister Sains, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini saya sebagai moderator kelompok 6, yang mana kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis toksikan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 itu, yang pertama itu Padilla Aisyah Putri, yang kedua Inaya Dwi Amanda, lalu Maria Francisca, lalu Nadia Sari, lalu Prisca Ayu Lestari, lalu saya sendiri Rapli Edite Helman, lalu Ramayani, dan yang terakhir Zainesa Anggun Pratama. Baik, materi pertama yaitu definisi, yang mana toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek berlawanan atau merugikan. Racun merupakan istilah untuk toksikan yang dalam jumlah sedikit atau dosis rendah dapat menyebabkan kematian atau penyakit yang secara tiba-tiba. Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme, seperti sel atau organ tubuh, seperti hati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis toksikan berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua, sumber alamiah atau buatan, dan sumber domestik, komersial, dan industri. Yang pertama, sumber alamiah atau buatan itu ialah racun yang berasal dari alamiah atau buatan ini membedakan racun asli yang berasal dari flora dan fauna, dan kontaminasi organisme dengan berbagai racun yang berasal dari bahan baku industri beracun ataupun pada buangan beracun dan bahan-bahan sintetis yang beracun juga. Dan yang kedua, sumber domestik, komersial, dan industri. Sumber domestik ini biasanya berasal dari pada pemukiman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pada komersial dan usaha industri. Jenis-jenis toksikan berdasarkan wujudnya yaitu ada tiga. Yang pertama adalah padatan, cair, dan gas. Untuk yang padat yaitu padatan yang halus yang bisa terbang bersama udara ataupun bisa disebut debu, asap, dan kabut. Contohnya pada makanan dan zat kimia tambahan. Dan yang kedua yang bersifat cair, yaitu cairan banyak sekali digunakan dalam pertanian dan biasanya ditambahkan bahan pengencer. Tetapi dampaknya tidak secepat gas, contohnya pada pestisida cair ataupun pada obat-obatan yang bersifat injeksi. Dan yang ketiga, yang bersifat gas, gas dapat berdifusi sehingga menyebar lebih cepat daripada cairan ataupun zat padat. Contohnya pada asap rokok, asap cerobong, pada pabrik, asap kendaraan, dan padatan yang sangat halus yang terbang bersama udara. Efek toksik berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada karsinogenesis. Istilah karsinogenesis kimia didefinisikan sebagai induksi atau peningkatan neoplasia oleh zat-zat kimia. Meskipun secara etimologi, arti tepatnya adalah induk karsinoma. Istilah ini digunakan secara luas untuk pembentukan tumor. Misalnya, siklofosfamid menginduksi kanker kandung kemih pada pasien-pasien yang menggunakannya. Yang kedua ada mutagenesis. Mutagenesis dapat terjadi akibat interaksi antara zat mutagen dan zat genetik organisme. Sebagian aborsi spontan, kelahiran mati, dan penyakit turunan telah terbukti berkaitan dengan perubahan dalam molekul-molekul DNA dan dengan aberasi kromosom. Aberasi kromosom berhubungan dengan penyakit akibat cacatnya sistem perbaikan DNA. Selanjutnya yang ketiga ada teratogenesis. Teratogenesis adalah pembentukan cacat bawaan dengan penyebab utama morbiditas serta mortalitas pada bayi baru lahir. Karena terjadinya perkembangan yang tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ-organ tidak sempurna atau terjadi cacat lahir.
Yang menyebabkan terjadinya teratogenesis ini disebut dengan teratogen. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis toksikan pada organ target. Nah, di sini ada 5 pembagiannya, di mana yang pertama itu ada nefrotoksik yang terjadi pada organ ginjal, lalu yang kedua neurotoksik pada sel syaraf neuron, lalu yang ketiga ada hepatotoksik pada organ hati, yang keempat hematotoksik pada eritrosit, dan yang terakhir yaitu ada pneumotoksik pada paru-paru. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang nefrotoksik. Nah, jadi setiap orang dapat mengalami kerusakan salah satunya organ ginjal. Berbagai macam zat dapat mengganggu fungsi ginjal sehingga merusak aktivitas ginjal. Zat-zat yang dapat menyebabkan toksik pada ginjal dinamai nefrotoksik. Nah, nefrotoksik ini dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada CCl, yang kedua merkuri, dan yang ketiga ada siklosporin. Contohnya, merkuri anorganik yang terdapat pada baterai, laboratorium kimia, serta beberapa disinfektan dapat berbahaya jika ditelan. Gejala yang timbul tergantung dari jumlah merkuri yang tertelan. Biasanya penderita mengalami rasa terbakar di tenggorokan dan perut, muntah serta diare berdarah. Lalu, merkuri anorganik juga bisa menimbulkan dampak buruk pada otak dan ginjal jika masuk ke aliran darah. Biasanya, keracunan merkuri pada organ ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang neurotoksik, yang mana neurotoksik ini adalah sebuah toksik yang beraksi dengan sel saraf ke neuron, biasanya dengan berinteraksi pada protein membran. Dan toksik lainnya yang organisme gunakan untuk bertahan melawan vertebrata adalah neurotoksik. Efek umum yang terjadi adalah kelumpuhan. Ada 2 zat penyebab neurotoksik. Yang pertama yaitu alkohol, yang mana alkohol ini efek neurotoksik yang paling mencolok yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, ini adalah gangguan fungsi kognitif. Yang kedua yaitu zatnya tetrodotoksin atau TTX. Jika seseorang menelan tetrodotoksin, bibirnya akan terasa terbakar dan mengeluarkan air liur secara tak terkendali. Setelah itu, ia akan mengalami kejang karena tubuhnya benar-benar lumpuh dan dapat menyebabkan kematian hanya dalam hitungan jam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hepatotoksik. Salah satu zat yang menyebabkan efek hepatotoksik adalah etanol atau alkohol. Hati merupakan organ tubuh pertama untuk metabolisme etanol. Konsumsi etanol dalam jumlah besar dan terus-menerus dapat mengakibatkan sirosis hati. Sirosis hati adalah jenjang akhir dari proses fibrosis hati yang merupakan konsekuensi dari penyakit kronis hati yang ditandai dengan adanya pergantian jaringan normal dengan jaringan fibros sehingga sel-sel hati akan kehilangan fungsinya. Seperti contoh pada penelitian yang dilakukan Jawi et al. Pada tahun 2007 yang menjelaskan bahwa orang yang sering meminum alkohol terlihat enzim SGOT dalam tubuhnya 2 kali lebih besar daripada enzim SGPT dalam tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar dapat menyebabkan penyakit hati. Selanjutnya, pneumotoksik. Pneumotoksik adalah toksik yang terjadi pada paru-paru. Pneumotoksik ini dapat terjadi karena paparan logam, kadmium, dan gas CO. Logam kadmium, keracunan bersifat akut, efek segera muncul pada saat terpapar dalam waktu singkat dan akan hilang paparan bahan kimia beracun tersebut dihilangkan. Kadmium dapat masuk melalui pernafasan maupun oral. Nah, gejalanya ini berupa timbulnya rasa sakit dan panas pada bagian dada. Akibat dari keracunan logam kadmium ini dapat menimbulkan penyakit paru-paru yang akut. Penyakit paru-paru akut ini dapat terjadi bila penderita terpapar oleh uap kadmium dalam waktu 24 jam. Selanjutnya yaitu gas karbon monoksida. Nah, bila pasien memiliki gejala dan kondisi yang berpotensi mengakibatkan keracunan karbon monoksida, dokter akan melakukan pemeriksaan analisis gas darah arteri untuk melihat kadar karboksihemoglobin atau HbCO, yaitu karbon monoksida dalam darah yang
ikatan dengan hemoglobin bila kadarnya lebih dari 3-4%. Dapat dipastikan pasien tersebut mengalami keracunan karbon monoksida. Nah, jika gas CO atau karbon monoksida ini terlalu banyak diikat oleh darah, maka akan menimbulkan gejala pusing, mual, bahkan kerusakan paru-paru. Selanjutnya, jenis-jenis toksikan berdasarkan racun biotis dan abiotis. Racun biotis yang termasuk golongan biotik adalah racun yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Yang pertama, tumbuh atau tanaman. Kadar senyawa racun pada tanaman yang telah dibudidayakan antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Karena racun yang dihasilkan oleh tanaman merupakan salah satu cara untuk melawan predator. Maka tidak mengherankan bila tanaman pada pangan modern jauh lebih rentan terhadap penyakit. Beberapa kelompok racun yang ditemukan pada tanaman yang biasa dikonsumsi, ada beberapa yang larut dalam bersifat biokumulatif. Ini berarti bila tanaman tersebut dikonsumsi, maka racun tersebut akan tersimpan pada jaringan tubuh, misalnya solanin pada kentang. Selanjutnya pada hewan. Sebuah contoh sederhananya adalah asam formiat yang ditemukan pada semut. Contoh lain, tetrodotoxin ditemukan dalam ikan puffer dan salitosin ditemukan pada kerang dan ikan yang telah dikonsumsi certan, Dinoflagelata. Struktur berbagai racun hewan, yang A. tetrodotoxin, B. cantaridin, yang C. asam format, D. salitosin, E. urutan asam amino dari madu, racun lebah, fosfolipase. Dalam penggolongan ini meliputi bisa-bisa dan toksin-toksin yang dihasilkan di dalam organ-organ khusus dari ular, laba-laba, dan binatang-binatang laut. Penggolongan modern yang didasarkan atas pendekatan ini akan melibatkan organisme laut karena racun ikan seperti toksin cikleta adalah sebanding dengan organisme laut yang ada dalam makanan ikan itu. Terima kasih. Baiklah, saya Zanessa Pratama akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis toksikan berdasarkan racun biotis dan abiotis. Yang pertama adalah racun biotis. Racun biotis merupakan racun yang dihasilkan oleh makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contoh dari mikroorganisme adalah bakteri. Yang pertama ada Bacillus cereus, merupakan bakteri berbentuk batang, tergolong bakteri gram positif, bersifat aerobik, dan dapat membentuk endospora. Keracunan akan timbul ketika seorang menelan bakteri atau dalam bentuk sporanya. Yang kedua adalah Clostridium botulinum, merupakan bakteri gram positif yang dapat membentuk spora tahan panas, bersifat anaerobik, dan tidak tahan asam tinggi. Toksin yang dihasilkan dinamakan botulinum, bersifat meracuni saraf atau neurotoksik, dapat menyebabkan paralisis. Yang ketiga adalah Clostridium perfringens, merupakan bakteri gram positif yang dapat membentuk endospora serta bersifat anaerobik. Bakteri ini terdapat di dalam tanah, usus manusia dan hewan, daging mentah, unggas, dan bahan pangan kering lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah racun abiotis. Racun abiotis merupakan racun yang berasal dari zat yang tidak hidup dan dapat berubah menjadi senyawa-senyawa lain. Yang pertama adalah racun logam, yaitu elemen yang ada di dalam larutan air dapat melepaskan satu atau lebih elektron menjadi kation. Dikelompokkan menjadi yang pertama adalah logam berat, yaitu logam dengan berat jenis lebih dari 5. Lalu ada logam ringan, yaitu logam dengan berat jenis kurang dari atau sama dengan 5. Lalu ada logam esensial dan logam tidak esensial. Lalu ada trace mineral, yaitu sedikit, dan yang bukan trace mineral, yaitu konsentrasi logam di kerak bumi lebih dari 1000 ppm. Selanjutnya ada racun non-logam, yaitu contohnya adalah polycyclic hydrocarbon atau PAH, olefin terklorinasi, dioksin terklorinasi, DDT dan DDE, alisiklik terklorinisasi, bifenil terklorinisasi atau PCB. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.